Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan 'indaka faftah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati imam masjid, khatib masjid, remaja masjid beserta jajarannya. Yang kami muliakan hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita sebagai makhluk Allah ciptakan dan Allah turunkan ke dunia ini tidak lain tidak bukan adalah memiliki tugas. Allah Ta'ala menciptakan kita makhluk dengan mengembankan tugas di dunia ini. Maka kita sebagai makhluk seyogyanya harus mengetahui, harus saling ingat, bahkan harus teringat selalu apa tugas kita di dunia ini. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik, pencipta. Maka hak-hak kita sebagai makhluk terhadap Sang Khalik haruslah kita penuhi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Sang Khalik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya apa? Hikmahnya Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk berubudiyah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Taat yang diberikan hamba kepada Allah, Allah akan membalasnya dengan nikmat. Lalu maksiat yang diberikan oleh hamba kepada Allah, Allah akan membalasnya dengan bala. Al-Quran menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila seorang hamba memberikan taatnya kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan nikmat. Adakala Allah akan membalas dengan menjaga, menetapkan nikmat yang telah ada, ataupun Allah akan melebihkan nikmat yang telah ada menjadi lebih daripada nikmat sebelumnya. Namun
apabila seorang hamba memberikan maksiat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan bala. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menukarkan nikmat yang telah diberikan terhadap hambanya selama hamba tersebut tidak menukarkan nikmat Allah yang telah diberikan dengan maksiat. Namun apabila hamba tersebut telah menukarkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan maksiat, maka Allah akan mengirimkan bala terhadap hamba tersebut. Itulah konsekuensi. Artinya bagaimana? Artinya taat mengundang nikmat, adapun maksiat mengundang bala. Syukur seperti ayat yang tadi, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukur adalah bahagian daripada taat. Maka Allah akan melebihkan nikmat yang telah ada, atau Allah akan menetapkan nikmat tersebut tidak hilang daripada diri kita. Terkadang kita terlalu sibuk melihat nikmat yang ada pada orang lain, bagaikan kata-kata rumput tetangga lebih hijau. Kita asik melihat nikmat yang terdapat pada orang lain sehingga kita lupa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita yang sangat luar biasa. Umpamanya nikmat mata saja. Kita diberikan nikmat mata oleh Allah Ta'ala sangat luar biasa, yang mana masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak memiliki nikmat tersebut. Contoh yang lainnya nikmat kesehatan, yang mana masih banyak terkadang orang di luar sana tidak memiliki nikmat kesehatan yang kita miliki sekarang. Yang mana dengan nikmat kesehatan tersebut kita masih kuat melakukan ibadah. Terkadang orang lain yang tidak diberikan oleh Allah nikmat kesehatan ingin sekali melakukan ibadah, ingin sekali melakukan sholat jamaah di masjid, tetapi tidak mampu. Kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat kesehatan badan, tetapi kita lupa bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga kita masih malas, masih lalai dengan perkara-perkara yang lain, masih bingung, masih lalo bahasanya, sehingga kita melupakan, meninggalkan amalan yang telah diperintahkan oleh Allah. Terkadang kita di dalam mencari harta, sibuk kita mencari harta sehingga kita tinggalkan perintah Allah demi harta tersebut. Asik sekali kita setiap hari kita korbankan waktu kita untuk berubudiyah kepada Allah demi harta. Padahal dengan kita mengejar harta tersebut sehingga kita lupa akan kewajiban kita terhadap Allah, itu akan menghilangkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita. Apa nikmatnya? Allah memberikan keberkahan terhadap orang-orang yang mau melakukan taat kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak mau melakukan taat kepada Allah, maka hidup orang tersebut akan dicabut keberkahannya oleh Allah Ta'ala. Kita boleh memiliki harta yang banyak,
gunanya harta yang banyak tersebut apabila tidak bermanfaat bagi diri kita? Kita boleh memiliki pangkat yang tinggi, tetapi apa gunanya pangkat tersebut jika pangkat tersebut tidak memiliki arti yang begitu bermanfaat bagi diri kita? Oh, kita ingin dipuji oleh manusia. Manusia ini sifatnya tajaddud, berubah-ubah. Kalau kita sedang baik dengan dia, maka dia pula akan baik dengan kita. Tetapi sekali saja kita tidak baik dengan dia, maka 1000 kebaikan pun akan dilupakan oleh manusia. Maka kalau kita ingin mengejar validasi, ingin mengejar pengakuan manusia, kita tinggalkan berubudiyah kepada Allah, kita tinggalkan pengakuan Allah, maka hidup kita tidak berkah, hidup kita sia-sia. Karena boleh jadi hari ini kita dipuji oleh manusia, tetapi besok belum tentu kita seperti demikian pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun timbul pertanyaannya, adakah hal-hal yang dapat menyebabkan keberkahan hidup ini hilang? Di dalam kitab dijelaskan ada 3 faktor yang dapat menghilangkan keberkahan di dalam hidup kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah huququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya, maka hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya akan sengsara. Kenapa? Karena Allah telah cabut keberkahan di dalam hidupnya disebabkan kedurhakaannya terhadap orang tua. Semakin hari kita semakin dewasa, dan semakin hari pula orang tua kita semakin menua. Semakin dewasa kita, semakin kita mengejar dunia. Padahal orang tua kita semakin hari semakin menua, semakin sibuk mengejar akhirat. Kita lalai mengejar dunia sehingga kita tidak memperdulikan orang tua kita bagi yang masih memiliki orang tua. Bagi yang tidak memiliki lagi orang tuanya, kita lupa untuk mengunjungi tempat terakhir orang tua kita. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Padahal menziarahi kubur orang tua kita, mendoakan orang tua kita adalah salah satu perbuatan, salah satu kegiatan untuk berbakti kepada orang tua. Maka tidak ada kata terlambat bagi kita yang tidak memiliki lagi orang tua kita. Walaupun kita tidak memiliki lagi orang tua kita, telah dipanggil oleh Allah Ta'ala, tetapi kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita dengan mengunjungi kuburnya, dengan mengirimkan doa kepada orang tua kita. Karena doa sang anak sangat bermanfaat bagi orang tua, tanpa hijab. Maka kalau kita tetap bersikukuh, tidak mau memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, maka konsekuensinya adalah hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan berkah. Yang kedua, faktor yang menyebabkan keberkahan di dalam hidup kita hilang adalah ba'id anis salihin, jauh daripada orang-orang salih. Kita asik berkumpul dengan orang-orang kaya. Kita lebih gemar berkumpul dengan orang-orang yang berpangkat. Tetapi kita sangat suka menjauhkan diri daripada orang-orang yang salih, alim ulama yang masih ditinggalkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi.
Padahal Allah Ta'ala telah memberikan alim ulama kepada kita, meninggalkan alim ulama kepada kita, itu adalah salah satu anugerah yang sangat besar. Karena inna lillahi jannatun fil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki surga di bumi. Dikatakan bal hiya. Ada orang yang bertanya, apakah surga di bumi? Kok ada surga di bumi? Maka dijawab, hiya majalisul ilmi wa majalisul zikr. Surga di bumi adalah majelis ilmu dan majelis zikir, adalah surga yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia. Bagaimana maksudnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Obat hati yang paling ampuh adalah zikir. Kalau kita galau, susah hati kita, tidak tenang hidup kita, tidak tenang hati kita, maka obat yang paling ampuh adalah berzikir. Allah sendiri yang menjanjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir ini dapat menenangkan hati. Maka menghadiri majelis zikir, efeknya apa? Efeknya dapat menenangkan hati kita. Begitu pula majelis ilmu. Karena Nabi telah mengatakan di dalam hadis, man dakhala fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju tempat majelis ilmu untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut mendapatkan pahala bagaikan orang berperang di jalan Allah. Sampai kapan pahala tersebut akan didapat? Hatta yarji'a, kata Nabi. Sampai dia pulang ke rumah. Sebelum dia pulang ke rumah masih berada di dalam majelis ilmu, maka pahala seperti berjihad di jalan Allah didapatkan oleh. Sangat besar faedah ilmu. Lalu bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu, apa ganjarannya? Nabi juga mengwanti-wanti, Nabi juga memperingatkan bahwa orang yang tidak mau menuntut ilmu ganjarannya sangat berat. Sebagaimana dalam hadis, man taraka talabal ilmi khaufan lil faqri. Barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu khaufan lil faqri, karena takut fakir, takut miskin, tidak sempat kerja. Padahal waktu dalam seminggu kita sediakan 1 malam saja untuk menuntut ilmu, tetapi kita tidak mau kita sediakan waktu 1 malam pun, karena takut kita harta kita hilang, takut kita rezeki kita tidak dapat. Maka apa kata Allah? Zadallahu lahu faqran. Allah akan menambahkan kefakiran terhadap orang tersebut. Orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu karena takut fakir, maka bukan kaya yang didapat oleh orang tersebut, tetapi Allah melebihkan kefakiran terhadap orang tersebut. Maka dalam seminggu kita diberikan waktu yang sangat luas oleh Allah Ta'ala. 1 malam saja kita sediakan untuk menuntut ilmu, supaya berkah hidup kita, supaya tentram hati kita. Tapi kalau kita tidak mau mengorbankan 1 malam saja, yang mana kadang di masjid kita yang kita cintai ini ada diadakan pengajian, bahkan tidak setiap hari pun, kita sisakan waktu yang sedikit tersebut untuk menjemput berkah Allah. Jangan asik kita mengejar dunia, dunia tidak ada habisnya. Karena Sayyidina Ali pernah mengatakan kepada Kamil, ya Kamil, al-ilmu khairum minal mal. Wahai Kamil, ilmu ini lebih baik daripada harta. Kenapa ilmu ini lebih baik daripada harta? Sayyidina Ali menyambung, al-ilmu yahrusuka. Ilmu ini menjaga engkau.
wa anta tahrusu mala. Sedangkan engkau yang menjaga harta tersebut. Harta kita yang jaga. Malam kita tidak tenang tidur karena harta kita di luar takut dicuri oleh orang. Sedangkan ilmu yang ada pada diri kita, ilmu tersebut yang menjaga tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Ilmu itu bagaikan tameng kepada diri kita, bagaikan tameng pada tubuh kita, pada iman kita. Kalau orang hanya beriman tetapi tidak berilmu pengetahuan, maka takut-takut, ujung-ujungnya takut-takut bahaya. Bagaimana contohnya bahaya? Orang yang imannya kuat tetapi ilmu pengetahuannya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga pada suatu hari, contohnya ibarat kita katakan dia melakukan kemaksiatan, lalu dia ingin bertaubat, menangis, ya Allah, aku telah melakukan maksiat, aku ingin bertaubat, maka hari ini aku ingin berumudiah kepadamu ya Allah. Aku ingin berumudiah sangat lama kepadamu ya Allah. Aku ingin salat subuh 4 rakaat. Semenyesal-menyesal kita, tidak ada dalam agama anjuran salat subuh 4 rakaat. Salat subuh dianjurkan 2 rakaat. Tidak ada istilah 4 rakaat. Walaupun kita sedang sangat rajin, tidak ada istilah salat subuh 4 rakaat. Salat subuh tetap 2 rakaat. Tetapi kalau kita tidak berlandaskan ilmu, salah-salah, takut kita melakukan hal yang sedemikian. Agar lebih berubudiah dengan Allah, kita salat subuh 4 rakaat, salat subuh 5 rakaat, 7 rakaat, 10 rakaat, karena menyesal atas perbuatan dosa tadi. Tetapi perbuatan yang kita lakukan tidak dilandaskan dengan ilmu, sehingga tidak bermanfaat, bahkan salah-salah tercela dalam agama. Maka faedah ilmu ini sangat banyak sekali. Bahkan Abu Darda mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an walam takunir rabi'a fatahliku, kata Abu Darda. Bagaimana maksudnya? Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Apabila kita tidak mampu menjadi orang yang berilmu, au muta'alliman, jadilah orang yang mencari ilmu. Tidak mampu juga kita menjadi orang yang mencari ilmu karena kita sudah berumur, kita sudah berumah tangga, kita tidak memiliki waktu untuk pergi ke pesantren, untuk mondok ke pesantren. Maka kun mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Wala takunir rabi'a, jangan jadi kelompok yang keempat. Bagaimana kelompok yang keempat? Tidak mau menjadi orang berilmu, tidak mau menjadi orang yang mencari ilmu, juga tidak mau menjadi orang yang mendengar ilmu. Apa konsekuensinya? Fatahliku, maka engkau akan binasa, kata Abu Darda. Maka kalau kita tidak sempat untuk mondok, tidak sempat menyempatkan diri kita secara kontinu, secara teratur untuk belajar agama, maka minimal maulah kita mendengarkan kajian agama. Jangan sampai kita menjadi orang alim tidak mau, menjadi orang menuntut ilmu juga tidak mau, menjadi orang yang mendengarkan ilmu juga tidak mau. Maka akan celaka hidup kita, akan binasa hidup kita. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga apa yang menghilangkan faktor yang menghilangkan berkah? Faktor yang ketiga yang menghilangkan berkah adalah aklul haram, memakan harta haram. Orang-orang yang memakan harta haram, tempatnya kata Nabi di neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, fannaru aula bih. Neraka tempat yang paling cocok untuk tubuh tersebut. Neraka yang paling cocok untuk daging tersebut. Bagaimana? Kok bisa tiba-tiba masuk neraka? Allah tuntun jalan kita, Allah tuntun ibadah kita, Allah tuntun amalan kita untuk berbuat amalan-amalan yang berefek kita menuju ke neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
wa amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, di ahli hisab, dihisab nanti, di akhirat nanti, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang tersebut hidup dalam keridhaan Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan di saat ditimbang di akhirat kelak, fa ummuhu hawiyah. Orang tersebut akan berada di neraka hawiyah. Maka puncak yang pertama, dasarnya adalah apa? Dasarnya yang pertama adalah makan makanan yang haram. Dengan kita memakan makanan yang haram, tubuh kita ini menjadi seperti magnet dan maksiat. Diajak oleh tubuh kita, ayo berbuat maksiat. Kenapa? Karena daging ini tercipta dari makanan yang haram. Sehingga Allah tuntun gerak tubuh ini untuk melakukan maksiat, sehingga supaya mudah Allah jerumuskan tubuh ini ke dalam neraka. Maka na'udzubillah, kita berjaga-jaga daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka marilah kita muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah diri. Hitungkan diri kita sebelum kita menghitung orang lain. Introspeksi diri kita sebelum kita mengintrospeksi orang lain. Maka kita sudah tergolong ke dalam umat Nabi yang Nabi banggakan. Kita sudah tergolong ke dalam hamba Allah yang Allah ridhai. Maka jika belum, maka kita rubah diri kita mulai sekarang agar menjadi umat Nabi yang Nabi banggakan dan hamba Allah yang Allah ridhai. Terakhir, saya mengutip kalam Imam Khalil bin Ahmad yang dinukilkan oleh Syekh Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kata Imam Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'atun. Manusia ada 4 tipe. Supaya apa saya katakan ini? Supaya kita tidak tergolong ke dalam tipe-tipe yang tidak baik. Manusia ada 4 tipe, kata Imam Khalil bin Ahmad. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama, manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, wa yadri annahu yadri, dan dia sadar dia orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka kata Imam Khalil bin Ahmad, fadzalika alimun, maka orang yang seperti itu adalah orang alim, fattabi'uh, maka ikutilah orang tersebut. Golongan yang kedua, rajulun la yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Golongan yang kedua adalah orang yang berilmu pengetahuan, wa la yadri annahu yadri, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Maka kata Imam Khalil bin Ahmad, fadzalika naimun, orang tersebut orang yang sedang tertidur. Fa'aikaduhu, maka bangunkan orang tersebut. Yang ketiga, golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang-orang yang merasa dirinya belum memiliki ilmu pengetahuan dan dia sadar dia bukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Fadzalika mustarsyidun. Maka orang tersebut adalah orang yang mencari petunjuk. Fa'arsyiduhu, kata Imam Khalil bin Ahmad. Maka berilah petunjuk kepada orang tersebut. Yang keempat, yang paling bahaya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Manusia-manusia yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya tidak ada ilmu pengetahuan. Maka kata Imam Khalil bin Ahmad, fadzalika jahilun, orang tersebut adalah orang bodoh. Farfaduhu, maka tinggalkan orang tersebut. Maka yang kita harus hati-hati, kita harus wanti-wanti adalah golongan yang keempat. Kita merasa bahwa diri kita ini sudah berilmu pengetahuan, padahal nyatanya kita belum berilmu pengetahuan, sehingga kita tidak mau mencari ilmu pengetahuan, kita tidak mau mendengar ilmu pengetahuan.
Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tingkatkan, kita introspeksi diri, kita tingkatkan ibadah kita. Momen Ramadan ini akan berakhir, maka kita gunakan kesempatan yang sedikit lagi ini untuk berubudiyah kepada Allah, mencari ridha Allah supaya kita hidup berkah di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bersama kepada Tunku Muklis yang telah menyampaikan tausiah atau mauizah kepada kita semua. Ini menyangkut dengan kebahagiaan dalam berbudiah kepada Allah. Karena kebahagiaan juga oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam Matan Al-Qawaidul Arba' itu ada 3 perkara. Yang pertama, ketika kita diberikan kenikmatan, maka bersyukurlah. Yang kedua, ketika kita diberi musibah, maka bersabarlah. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan dosa, maka beristighfarlah. Artinya bertaubatlah kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Jadi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini juga harapan Tunku Muklis, menuntut ilmu itu adalah penting. Selagi kita ada guru kita bersama yang di waktu pagi minggu selalu ada pengajian, maka inilah kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu. Apalagi di bulan yang berkah ini. Ini bulan detik-detik terakhir Ramadan. Maka dengan kita menuntut ilmu, insya Allah tidak akan salah untuk melakukan budiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya inilah tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apabila memang hadirin wal hadirat urang Sido Mandung menyeneu ceramah yang kau likut atau ingin putar ulang ceramah kau likut, maka jid kalian bak YouTube dengan channel di Masjid Nurul Ikhlas GP Blang. Apabila tungku dan umi-umi ingin kalian ceramah atau memang nak dengar ceramah yang kau likut, jid putar bak channel YouTube Masjid Nurul Ikhlas GP Blang. Terima kasih.